teman-teman, selamat bertemu lagi. Saya Maria Filkanova Mercy. Kali ini saya akan kembali membahas beberapa materi dari pendidikan anti korupsi. Dan teman-teman, untuk kesempatan ini kita akan melihat dampak masif dari tindakan korupsi. Ada begitu banyak dampak yang dihasilkan dari tindakan korupsi yang terjadi di negara kita ini. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu dampak yang dihasilkan dari tindakan korupsi. Yang pertama teman-teman, lesunya perekonomian. Di sini teman-teman ada begitu banyak dampak yang dihasilkan korupsi di bagian perekonomian. Di sini ada investasi dan pertumbuhan ekonomi lemah, penurunan produktivitas, kualitas barang dan jasa untuk publik rendah, utang negara meningkat, dan yang terakhir pendapatan dari pajak menurun. Itu dari perekonomian. Yang kedua, dampak dari korupsi ini ternyata juga teman-teman bisa meningkatkan kemiskinan masyarakat, di mana di sini harga jasa dan pelayanan publik mahal, pengentasan kemiskinan tidak berjalan, dan terakhir itu akses masyarakat miskin itu semakin terbatas. Itu dari meningkatnya kemiskinan. Yang berikutnya teman-teman, ternyata dari tindakan korupsi ini juga bisa meningkatkan tindakan kriminalitas, di mana di sini sindikat kejahatan itu meluas, atau di sini sering terjadi kejahatan yang melanggar hukum. Yang kedua itu teman-teman, proteksi terhadap kelompok kejahatan. Proteksi ini maksudnya teman-teman di mana perlindungan terhadap kejahatan itu sudah tidak diperhatikan lagi dengan baik oleh pemerintah, karena mereka hanya memerhatikan kebutuhan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan tindakan korupsi. Nah, desakan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin sempit, terus solidaritas sosial semakin langka. Itu dari tingkat kriminalitas. Yang berikutnya itu demoralisasi. Di sini matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, dan yang terakhir menghalalkan segala cara. Di sini teman-teman, mereka yang melakukan tindakan korupsi, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan demi mendapatkan kekuasaan ataupun keuntungan yang mereka inginkan tadi, yaitu dengan menghalalkan segala cara. Itu dari demoralisasi. Berikutnya teman-teman, dari tindakan korupsi ini juga ternyata bisa menghancurkan birokrasi suatu negara, di mana di sini terjadi komersialisasi birokrasi. Komersialisasi birokrasi ini maksudnya teman-teman, di sini banyak penguasa melakukan jual beli jabatan antara sesama penguasa. Di sini mereka melakukan jual beli jabatan ini teman-teman tidak melalui hukum atau aturan yang berlaku dalam suatu negara. Mereka melakukan ini dengan kemauan mereka sendiri demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitu teman-teman. Fungsi pelayanan tidak berjalan, dan dari kehancuran birokrasi ini juga birokrasi tidak efisien atau menjadi boros. Berikutnya teman-teman, terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Di sini kepemimpinannya itu menjadi koruptor. Terus hilangnya ekspektasi dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah. Terus sistem publik menjadi mandul. Itu dari terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Ada juga ternyata dari tindakan korupsi ini, bisa menghalang atau memberikan sesuatu yang tidak baik terhadap suatu negara, yaitu masa depan dari suatu negara itu menjadi tidak terarah, di mana buyarnya masa depan demokrasi. Di sini teman-teman terjadinya beberapa masalah, yaitu hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi, menguatnya plutokrasi. Plutokrasi di sini maksudnya teman-teman itu sistem politik yang dikuasai oleh kaum kaya atau kaum pemilik modal, atau sering kita sebut itu dengan kaum kapitalis. Terus yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat. Oke teman-teman, mungkin itu saja beberapa penjelasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.